Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Muhammad Galang Satria Wicaksono. Di sini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman dasar, di mana yang pertama kita harus pahami beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada flowchart. Kita akan membahas flowchart secara detail, dan di mana ini adalah fundamental yang digunakan dalam sebuah pemrograman. Pemrograman apapun itu, baik pemrograman Python, pemrograman website, ataupun untuk deploy aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Oke, dalam materi presentasi kali ini, yaitu kita ada 3 poin, di mana apa itu algoritma, yang kedua ada flowchart, yang ketiga adalah pemrograman. Di mana algoritma yang akan kita bahas hari ini yaitu mencakup bagaimana algoritma itu berjalan, bagaimana syarat-syarat menjadi sebuah algoritma, dan apa kegunaan dari algoritma. Begitu juga flowchart dan pemrograman. Oke, nah algoritma sendiri menurut eh, secara umum yaitu ada serangkaian langkah yang jelas, terstruktur, terbatas, di mana guna untuk menyelesaikan suatu masalah agar mencapai tujuan tertentu. Jadi, kalian bisa menganalogikan menjadi sebuah resep. Jadi kan kita akan memasak sebuah makanan. Di makanan apa dulu yang kita akan buat? Misalnya nasi, kita akan buat nasi. Nah, kondimen-kondimen apa, terus tata cara, langkah-langkah apa agar dapat menjadi sebuah nasi yang mampu memaksimalkan rasa dari sebuah beras itu sendiri. Lalu ada kata logis. Jadi algoritma sendiri memiliki nilai yang umum, yaitu logis, di mana kebenarannya harus dapat ditentukan. Komputer sendiri tidak bisa membedakan secara perasaan, tetapi secara logika. Jadi komputer hanya bisa menentukan apakah benar dan salah. Oke, next. Di bentuk kasus awal dengan kondisi gelas A, B, di mana gelas A berwarna merah dan B berwarna biru. Nah, bagaimana kita akan memindahkan beberapa air atau beberapa ke gelas yang kosong yaitu C. Jadi kita lanjut. Nah, banyak langkah-langkahnya seperti ini. Adapun bisa A ke C, ataupun B ke A, ataupun B ke C, seperti itu, ya kan? Dan misalnya kita ingin dengan keadaan akhir, dengan tujuan gelas C tetap kosong, maka kembalilah dari isian dari gelas C kembali ke gelas A. Algoritma bisa disusun secara teoritis maupun secara logis, seperti apa yang kita kehendaki. Itu. Nah, contoh seperti ini ya kan, menukar dan mengisi gelas, seperti contoh yang awal tadi. Tuangkan air di gelas A ke gelas C. Kemudian tuangkan air ke gelas B ke gelas A dan tuangkan air ke gelas C ke gelas B. Seperti yang tadi yang kita sampaikan. Nah, notasi algoritma sendiri ada empat poin, yaitu notasi algoritma dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa program, analoginya sama seperti resep membuat kue ataupun membuat apapun. Kemudian sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun, baik bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi intinya memiliki tujuan yang sama, misalnya membuat kue. Tuh. Walaupun menggunakan bahasa Jepang, Inggris, Prancis, dan Indonesia, kue tetaplah kue.
Kemudian ada poin yang keempat, seperti yang saya jelaskan, apapun bahasanya, kue yang dihasilkan tetap sama, asalkan semua aturan pada resep diikuti. Jadi setiap langkah dalam algoritma tidak boleh dilakukan secara lompat-lompat. Jadi harus terstruktur baik mulai dari awal hingga akhir agar menjadi kue yang sesuai yang diharapkan. Baik, sebelum masuk flowchart dan coding, yaitu representasi algoritma sendiri ada dua. Flowchart menggambarkan sebuah langkah terus terstruktur, kemudian postcode atau coding ini menjalankan sebuah perintah atau bahasa yang mampu diterjemahkan oleh komputer. Seperti itu. Flowchart system sendiri adalah diagram alur yang memetakan proses end-to-end pada level sistem, termasuk input, keputusan proses, penyimpanan data, interaksi dengan aktor eksternal, dengan bertujuan untuk memudahkan analisis, komunikasi, dan perbaikan proses. Jadi setiap tahapan itu memiliki lambang atau icon di mana jajar genjang di sini berupa input output, kemudian jajar genjang seperti ini adalah manual input, persegi panjang adalah sebuah proses, lalu eh, seperti tabung ini adalah database, lalu seperti gambar kertas menyamping adalah file, sedangkan row tetaplah sebagai arah dan proses. Nah, contoh flowchart system sendiri yaitu keyboard. Keyboard di sini tadi dilambangkan sebagai inputan. Lalu menuju ke CPU. CPU dilambangkan persegi panjang sebagai proses. Jadi keyboard memasukkan inputan atau kriteria tujuan untuk apa yang akan diproses oleh CPU. Lalu CPU akan mengantarkan file, kemudian file kembali lagi ke CPU, lalu file tersebut atau hasil akhir akan disimpan ke database. Eh, Kemudian ada beberapa chart simbol lagi secara detail atau secara rinci, yaitu adalah yang pertama adalah terminator. Adalah di sini biasanya untuk permulaan dan akhir dalam sebuah flowchart. Lalu adalah flowland atau garis alir, kemudian ada preparation atau sebelum proses sebelum memproses data pasti ada proses inisiasi atau pemberian dari nilai awal. Kemudian ada persegi panjang adalah proses dan seterusnya. Jadi untuk instruksi penyelesaian persoalan yang digambarkan dengan simbol tertentu seperti itu. Lalu dari sini ada beberapa kaidah dari Volcker. Yang pertama, tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak dalam sebuah flowchart. Yang kedua, dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lain. Yang dimaksud poin kedua adalah setiap programmer memiliki karakteristik tersendiri atau ciri khas tersendiri untuk mengimajinasikan desain atau flowchartnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada setiap pengolahan selalu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input, proses, kemudian output. Nah, lanjut untuk sini proses yang pertama adalah start, yaitu persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Jadi sebelum kita memulai,
kita harus mengimajinasikan atau berlogika apa kita mau apa, jadi kebutuhannya itu apa saja. Misalnya tadi membuat kue, jadi kita butuh adonan, adonan itu terbuat dari apa, kemudian alat untuk mengadon itu seperti apa, terus alat untuk memasaknya itu seperti apa saja, gitu. Terus bahan-bahan yang diperlukan itu apa saja, gitu. Kemudian read, membaca data dari suatu peralatan input. Contohnya ada di waktu membuat kue. Jadi kita waktu mengadon itu butuh apa? Bisa aja ada mangkok, terus alat untuk mengadon atau mixer gitu. Kemudian ada tahap ketiga yaitu proses pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Nah, setelah setelah mixer tadi membuat sebuah adonan, kemudian kan pasti ada tahapan selanjutnya. Itu disebut proses. Dan proses ini kita analogikan sebagai oven. Adonan tersebut kita masukkan ke oven. Setelah itu, write merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Nah, kita butuh waktu berapa lama untuk memanggang agar kue ini tidak kosong dan tidak mentah. Lalu untuk N sendiri mengakhiri kegiatan pengolahan di mana kita akan menyajikan mau dipotong berapa, mau dipotong 5 atau potong lebih dari 5 atau kurang dari 5. Seperti itu. Kita buat contoh studi kasus flowchart dulu. Bentar. Yang pertama pasti preparation kan. Kita preparation kan dulu. Nyalakan api kompornya. Setelah nyalakan api kompornya, kemudian tuangkan minyak ke dalam wajan. Kemudian pecahkan telur dalam mangkok. Ya, itu masuk preparation. Lalu tambahkan garam secukupnya. Ini sudah masuk proses karena menambahkan bahan ke dalam masing-masing adonan. Aduk campuran telur dan garam. Proses. Tuang adonan telur ke dalam wajan. Proses. Kemudian masak telur hingga matang. Proses. Telur datang matang dan siap dihidangkan. Ini adalah output dari data yang kita olah. Seperti ini. Ya kan? Mulai nyalakan api adalah preparation, kemudian inputan, kemudian aduk proses, kemudian outputan telur dadar matang dan siap dihidangkan. Kemudian selesai. Dan jangan lupa menggunakan awalan seperti ini, mulai dan diakhiri dengan selesai. Kemudian instruksi tanpa syarat, di mana proses A, proses B, dan proses C. Jadi sebelum masuk proses A atau masuk proses B, kita harus melalui inputan dulu. Sorry. Sebelum masuk proses C, kita harus melalui tahapan dulu, melalui proses A dan proses B. Tidak bisa langsung ke proses C. Nah, contoh kita buat studi kasus. Buat bilangan A, B, dan C. Kan? Di sini adalah sebuah inputan. Poin pertama. Kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Lah, ini adalah sebuah proses karena ada proses jumlahkan, penjumlahan. Kemudian bagi jumlah tersebut dengan 3, rata-rata. Nah, ini juga termasuk proses. Kenapa? Karena ini ada proses untuk pembagian. Pembagian. Lalu tulis hasilnya. Untuk tulis hasilnya, poin keempat, ini adalah sebuah output. Nah, dilambangkan seperti jajar gajah. Input dan output adalah sebuah jajar gajah. Ingat, dalam sebuah flowchart, kuncinya adalah pasti ada input, proses, dan output. Seperti itu. Oke. Hmm. Kemudian ada lagi instruksi bersyarat. Nah, ini adalah baru. Dari tadi kan kita hanya proses tanpa syarat ya.
Satu garis lurus, satu garis lurus. Saya berikan contoh satu. Nah, kita buat sebuah percabangan atau persyarat. Di sini kita buat kondisi, ada sebuah kondisi di sini. Dilambangkan seperti segitiga untuk ini, kondisi. Kita masukkan sebuah inputan, ya kan? Kita buat inputan. Apakah ukuran lebih dari 10? Jika iya, maka lolos filter, ya kan? Maka lolos filter, masukkan ke tabel proses A. Kemudian jika kurang dari 10, maka ditolak. Nah, anggap ini sebuah kondisi ini adalah sebuah saringan. Memfilter, memetakan antara benar dan salah. Nah, di sini kalian bisa membuat kondisi yang saya jelaskan tadi, tidak ada persyaratan dalam sebuah kondisi flowchart. Di kalian ingin tujuannya kalian apa, ya kalian buat kondisi di sini. Seperti itu. Ini adalah sebuah salah satu contoh saja yang saya buat. Kemudian ada proses instruksi pengulangan. Nah, saya buatkan contoh seperti ini, kondisi seperti ini ya kan. Misalnya, jika benar pengulangan, jika salah kembali. Atau kita balik, jika benar stop, maka jika salah kembali. Itu ya. Nah, kita buat kondisi seperti proses login. Kita masukkan sebuah password. Apakah password tersebut benar? Jika benar, maka dia akan stop atau membuka halaman menu utama. Tetapi jika salah, dia akan kembali ke kondisi login, memasukkan ulang password dan username. Seperti itu. Contoh dari instruksi pengulangan. Lalu, sini kita belajar ya kan? Belajar. Nah, saya sudah menjelaskan terkait tadi proses login. Di mana kita melakukan menampilkan tombol register dulu, kita bisa memilih antara login dan register, ya kan? Contoh kita akan melakukan klik salah satu. Misalnya kita melakukan klik register, ya kan? Kita register, thread. Apakah klik register? Ya, maka akan masuk ke proses register di sini. Jika tidak, apakah klik login? Seperti itu. Proses kondisi bisa bertemu langsung kondisi seperti ini. Tidak ada persyaratan. Kondisi ini yang membuat adalah kita masing-masing, ya kan? Apakah apakah login? Ya, proses login. Baik. Kemudian jika kedua ini sudah terselesaikan, flowchart masing-masing proses register dan proses login, maka ke button stop atau selesai. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, sedikit motivasi dari saya. Keajaiban hanya datang terjadi pada mereka yang tidak buta, yaitu salah satu karakter yang ada di One Piece, yaitu Emporio Ivanko. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Kita akan dapat berjumpa di lain waktu pada modul selanjutnya, modul kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.